Halo Cik dan Puan, selamat datang di Beranda Maklong. Nah, Beranda Maklong merupakan program dari Women Talk Visip bekerjasama dengan Puslit PPGA Umrah. Nah, nanti di Beranda Maklong kita akan mendiskusikan tentang persoalan-persoalan perempuan, gender, dan anak dengan mendatangkan berbagai narasumber yang kompeten untuk di bidangnya. Nah, kali ini ya kita sudah kedatangan tamu yakni Cik Yuni, ya, seorang ketua Puslit PPGA dari Umrah ya Bu ya. Dari Umrah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana cerah dengan betul? Hijau? Kita harus cerah, Maklong. Iya. Karena kita harus cerah, kita harus semangat. Iya, Okay. betul. Perempuan ya. Perempuan harus semangat. Nah, ngomong-ngomong soal Puslit, Bu, saya mau nanya, karena kan Puslit perempuan, gender, dan anak. Kenapa sih mesti perempuan gitu? Oke. Ya, baik, Maklong, mungkin Maklong bertanya, kenapa tak laki-laki, kenapa harus perempuan? Itu kayaknya Iya, konsepnya. betul. Jadi gini, Maklong, kita tak bisa pungkiri, kita tak bisa tutup mata bahwa persoalan perempuan hari ini sudah seperti gunung es, ya, yang hanya terlihat di permukaan. Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan kenapa harus perempuan, saya mau menjelaskan dulu tentang keberadaan Puslit ini. Puslit ini kan merupakan kehadirannya ini merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi. Di Tridharma perguruan tinggi di antaranya kan ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, dan ada pengajaran. Jadi Puslit ini isinya itu adalah dosen-dosen dari lintas prodi dan lintas fakultas. Nah, kita menggodoknya di dalam Puslit menjadi satu, kemudian dalam Puslit ini dibagi bidang-bidang. Jadi ada bidang sejarah dan budaya, kemudian ada bidang politik dan hukum, kemudian ada bidang data dan publikasi. Nah, kenapa Puslit ini dinamakan dengan Puslit Pemberdayaan Gender Perempuan dan Anak? Seperti pertanyaan Maklum tadi, kenapa harus perempuan gitu? Harus perempuan. Kenapa tidak laki-laki? Betul. Nah, karena tadi seperti saya sampaikan bahwa banyak persoalan perempuan yang perlu kita angkat selama ini, yaitu tadi seperti gunung es tuh hanya permukaannya aja gitu. Nah, sementara kita mau bicara tentang perempuan maju, perempuan tertinggal, perempuan tertindas atau termarginalkan, itu kan harus ada kajian-kajiannya gitu. Nah, ya, jadi Puslit melihat persoalan perempuan ini dari berbagai permasalahan sosial. Jadi kita membuatlah Puslit ini concern terhadap perempuan itu sendiri. Tapi tidak tertutup hanya untuk perempuan. Oke, berarti juga membahas tentang laki-lakinya? Iya, makanya tadi kan ada perempuan, gender, dan anak. Jadi kan kalau bicara gender, orang kan selalu asumsi ketika bicara gender itu adalah sebuah pergerakan melawan kaum laki-laki. Tidak, saya sampaikan itu. Saya selalu sampaikan itu, Maklong, misalnya ketika dipanggil narasumber atau saya, kebetulan saya juga ngajar di sosiologi gender, saya sampaikan bahwa ketika kita bicara gender itu bukan bicara tentang inilah sebuah gerakan laki-laki. Kita sudah sangat berat ya. Sekarang kita main game. Oke ya, siap Ibu Yuni ya. Nah, gamesnya adalah kami sudah menyiapkan beberapa gambar terkait dengan perempuan dan kesetaraan gitu ya, dan ketertindasan perempuan gitu ya. Nah, ini nanti kita mau lihat apakah Bu Yuni bisa menjawab sih kira-kira lambang-lambang ini apa sih dan artinya apa gitu ya. Bentar, kita ambil dulu. Nah, ini. Oke, pertama 3Ns. Nah, Bu Yuni bisa jelasin nggak ke Cik dan Puan yang ada di rumah? Insya Allah 3N. ya. Oke, akhir-akhir ini kita selalu mendengar istilah 3N. Gimana logonya gini ya? 3N. Apa sih 3N itu? Ya,
3N itu 3N, ada 3 hal yang menjadi fokus. Yang pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka selalu kan kalau misalnya berbicara tentang anti kekerasan terhadap perempuan, selalu stop kekerasan terhadap perempuan gitu. Kemudian nanti kalau 3N-nya nanti 3 gitu. Nah, yang kedua berbicara tentang akhiri human trafficking, perdagangan orang. Nah, apalagi ini kita Pinang sangat rentan itu, Maklong, karena kita kan berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Nah, banyak kan ya bukan menjadi rahasia umum lagi, banyak jalur-jalur tikus untuk pengiriman TKI ilegal. Nah, itu jadi ini perlu nih kita gaungkan terus gitu kan. Kemudian akhiri kesenjangan persoalan ekonomi. Nah, ini Maklong yang tadi saya bahas panjang lebar, yang kata Maklong serius sangat tadi itu. Betul. Nah, itu karena itu tadi kan konstruksi budaya yang mengharuskan perempuan di rumah tadi. Padahal kalau kita bicara tentang kesempatan dan kesetaraan, bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, bisa berpendidikan berpendidikan, otomatis nanti kan ketika dia memiliki pendidikan, tentu dia akan bisa lebih berdaya. Tidak hanya berdaya buat dirinya, kalau dia berkeluarga nanti untuk anak dan suaminya juga gitu. Oke, 3N ya. 3N. 3N, Cik dan Tuan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, gambar yang kedua. Puspa. Seperti lagu ST12. Iya ya. Tapi bukan putuskanlah pacarmu ini. Oh bukan. gitu ya. Ya bukan ya, harusnya ya. Oke. Puspa ini pusat pembelajaran keluarga ya. Oh gitu. Pusat pembelajaran keluarga, karena memang ya itu tadi ya Bu Marisa, kita melihat karena kan persoalan kekerasan terhadap anak, perempuan, sekarang kan tidak ada rasa aman di rumah sendiri anak ini. Nah, sekarang kehadiran Puspa ini bisa sebagai memberikan pembelajaran awal lah untuk membentengi diri. Banyak sih program-program Puspa ini. Puspa ini kan merupakan perpanjangan tangan atau kalau saya tidak salah itu bagian dari program pemberdayaan perempuan. Cuman kadang kita bersinergi saja sama mereka gitu. Oke, Puspa. Yang ketiga dan yang terakhir. Oh ini. 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ini apa ini Bu? 16 hari. Oke. 16 hari anti kekerasan perempuan. Seolah-olah 16 hari aja kali mungkin gitu ya maklumnya. Iya, apakah cuman hanya 16 hari saja kita anti terhadap kekerasan perempuan? Oke. Jadi tak begitu apa Maklum sejarahnya tuh. Kenapa 16 hari dikatakan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan? Hari anti kekerasan terhadap perempuan itu kan jatuh pada setiap tahunnya tanggal 25 November. Nah, bentuk kegiatan dari anti kekerasan terhadap perempuan ini kampanye. Nah, kampanye seluruh dunia mengakhirilah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan itu tadi. Nah, itu nanti berakhir di tanggal 10 Desember. Nah, di tanggal 10 Desember ini adalah Hari HAM Internasional. Jadi jeda waktu yang 25 dengan 10 Desember ini menggambarkan ada sinergi, menyimbolkan bahwa anti kekerasan terhadap perempuan, kemudian anti dalam artian hentikan, kemudian bersimbol bahwa kekerasan terhadap perempuan ini adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, Cik Yuni. Untuk mewujudkan anti kekerasan terhadap perempuan itu siapa sih sebenarnya yang berperan? Maklum kalau kita tanya siapa yang berperan, semua kita Mbak. Maklum ya, semua kita. Karena kenapa saya bilang semua kita? Karena perempuan itu kan bagian dari masyarakat, bagian dari keluarga, bagian dari
warga negara. Jadi semuanya. Nah, seperti sekarang maklum, misalnya ketika perempuan mengalami tindakan kekerasan, kan sudah ada undang-undang perlindungan saksi. Orang yang di dalam, bukan, maksud saya gini, orang yang menyaksikan, kalau dulu kan persoalan kehidupan rumah tangga itu kan sangat privat ya. Kalau saya selalu bilang sama mahasiswa, kalau sudah ada piring melayang, mau lihat UFO melayang di dalam rumah itu, kita sudah harus waspada. Nah, gitu ya. Kita harus sudah, bukan kita kepo, kepengen tahu, tidak. Jangan sampai orang sudah berjibaku, ya maaf, mungkin sudah kan kelahi ya, sudah kelahi, ya. sudah bertikam bunuh, kata orang itu baru kita datang. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati, kan gitu, maklum. Jadi sekarang kita sudah boleh. Nah, itu artinya apa? Bahwa kepedulian terhadap persoalan perempuan ini, siapa yang lebih penting dan siapa ini, semuanya ikut berperan. Tapi memang tidak bisa berdiri sendiri melalui pemerintah, karena kan pemerintah yang punya regulasi, pemerintah yang punya kebijakan, karena kebijakan dari regulasi inilah yang nanti akan memberikan perlindungan yang nyata bagi perempuan. Oke, tadi peran pemerintah sudah, peran dosennya sudah. Nah, kira-kira peran dari mahasiswanya di mana nih, Mak Long? Oke, kalau bicara tentang peran mahasiswa, bagaimana mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Ya paling tidak mereka untuk diri mereka, kemudian untuk ruang lingkupnya, dan tidak menutup mata ketika melihat persoalan kekerasan tadi. Karena kan ya maaf Bu Marisa, kalau istilahnya anak ABG sekarang, bucin budak cinta ya. Nah, itu kadang kan ketika dia bucin, kaulah bulan, kaulah bintang. Kaulah bulan, kaulah bintang tadi itu memang betul tuh, Mak Long. Kayak kambing rasa coklat. Jadi dia sudah mendapatkan perlakuan kekerasan, dia bilang tak apa-apa, memang salah saya cinta nih tadi gitu, Mak. Atau malah takdir ya. Takdir gitu, Mak Long. Nah, bagi temannya yang melihat boleh melaporkan ini gitu. Kan di Rifka Anissa aja sendiri sudah lama berbicara tentang persoalan kekerasan relasi antara laki dan perempuan dalam hubungan pacaran atau hubungan pertemanan atau macam. Oke, tapi tidak semua orang berani speak up. Oh, benar. Nah, inilah yang harus kita dorong. Maklum, supaya berani. Nah, karena ketika dia berani, dia menjadi penyintas ya, penyintas untuk mengakhiri kekerasan ini kan akan menjadi semangat, menjadi atmosfer bagi perempuan-perempuan yang selama ini tidak berani bersuara gitu. Bukan kita berani bersuara itu kepengen melawan kodrat kita sebagai perempuan. Nah, Maklum harus tahu juga kalau bicara tentang kodrat, jangan masa itu kodrat, Maklum. Oke, masak bukan kodrat. Bukan, Maklum. Perempuan yang harus memasak. Maklum, ya? Saya tanya Maklum lah, kodrat tuh kan mutlak. Iya. Laki-laki itu bisa melahirkan, tak Maklum? Manalah bisa. Nah, maka itulah yang dikatakan kodrat, Maklum. Kodrat itu mutlak, tidak bisa dipertukarkan. Tuh Maklum, masak tuh sekarang koki terkenal siapa banyak, Maklum? Iya juga, Chef Juna laki-laki. Nah, itulah Maklum, ganteng-ganteng kan Maklum. Nah, arti deh Maklum, kalau kita bicara kodrat itu Maklum, sesuatu yang tak bisa dipertukarkan. Itu sudah mutlak dan itu hak. Perempuan menyusui, perempuan melahirkan. Laki-laki membuahi. Oke. Itu tak bisa ditukar-tukar tuh. Lain dari kodrat, maka itu bisa dipertukarkan. Bisa. Maklum bisa masak. Bapak Maklum pun bisa masak kan? Iya juga. Sekarang Maklum, kalau orang didik anak dalam keluarga tuh dia punya anak laki-laki, takkan dia nunggu anak perempuan dia lahir baru dia ngajarkan masak. Betul ya juga. Kan? Nah, karena apa Maklum? Nanti kan dia akan berhadapan dengan kehidupan sosial. Ya kan? Kayak adik-adik mahasiswa nih lah. Dia kos, dia nak makan teringat masakan emaknya, masaklah dia seorang. Iya. Nah, jadi kalau kita sudah bicara kodrat, bukan bicara tentang peran.
Kalau peran kan bisa dipertukarkan, kalau kodrat itu hak mutlak dan tak bisa dipertukarkan. Dan penting sekali untuk mensosialisasikan atau mendidik anak laki-laki dengan pengetahuan gender. Betul, dan itu sudah dimulai di dalam keluarga. Oke. Sudah, jadi pendidikan gender itu sudah dimulai di dalam keluarga Maklong. Nah, jadi paling tidak mak bapak tidak lagi membedakan bahwa pendidikan ini untuk laki-laki yang lebih diutamakan. Atau nanti kalau misalnya tidak mewajibkan pekerjaan rumah, itu hanya untuk perempuan. Betul. Nah, karena nanti ini terbiasa karena nanti ya. kan dia akan berhadapan dengan dunia luar. Iya, betul. Nah, dunia luar. Jadi keluarga itu adalah pendidikan awal. Pendidikan awal di mana dia mendapatkan nilai-nilai untuk dia bisa berkompetisi di luar nanti, berhadapan dengan dunia luar. Jadi dia harus dibentengi. Nah, gitu Maklong, jadi dibentengi di rumah dulu. Ya, karena kadang-kadang memang yang membuat perempuan itu menjadi tidak berdaya karena dia punya beban yang tidak hanya untuk domestik, tapi ketika dia harus ke ranah produktif, jadi dua-duanya ya Mak. Iya betul. Nah, disitulah tadi Maklong butuh kerjasama tadi kan gender bicara tentang relasi. Bagaimana relasi ini bisa menciptakan sebuah harmonisasi. Jadi terciptalah kesetaraan dan keadilan gender. Nah, gitulah kira-kira Maklong. Oke, kira-kira sudah ditutup dengan itu ya Cik Puan ya. Maka untuk mewujudkan kesetaraan gender, kita perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya kesetaraan gender itu gitu ya. Bagaimana konsep gender gitu. Kepada Cik dan Puan yang sudah setia menonton kami dari awal ya, terima kasih juga untuk Bu Yuni yang sudah memberikan informasi. Semoga kita semua tercerahkan dengan informasi hari ini dan sampai jumpa dengan Beranda Malong berikutnya. Saya Maklong Marisa mohon undur diri.